Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan jika laut merupakan milik rakyat. Ia juga meminta agar pemilik pagar laut segera diungkap agar tidak menimbulkan berbagai kecurigaan. Terkait dengan pagar laut, ya itu sudah ditindaklanjuti oleh Komisi 4. Laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia, milik negara. Jadi ya segera ungkap milik siapa, apa bisa seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi kecurigaan. Nanti akan segera ditindaklanjuti dan diungkap oleh Komisi 4. Pagar laut di perairan utara Tangerang sudah dibongkar, tapi pemiliknya masih samar sepertinya. Nah, siapa seharusnya yang tersangkut, yang harusnya bertanggung jawab dalam ribut-ribut pagar laut? Kita akan membahasnya pemirsa lebih dalam bersama Pak Gufroni, Ketua Riset Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian ada Direktur Hadar Alwi Institute, Sandri Rumanama. Lalu ada pakar hukum pidana, Pak Abdul Fikar Hajar. Saya sapa narasumber istimewa saya malam ini. Selamat malam, Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik kabarnya, Mas. Baik, terima kasih banyak. Semuanya sudah bergabung di Sindo Prime. Nah, mumpung ada Pak Abdul ini, pasti nih kalau membahas soal unsur pidananya Pak Abdul. Pak Boyamin datang ke KPK, ada dugaan korupsi katanya terkait perizinan pagar laut di situ. Terus juga ada sertifikat yang dibatalkan dicabut oleh Pak Nusron Wahid. Ini informasinya dari beberapa PT lah yang di sana. Nah ini berarti unsur pidananya makin kuat dugaannya ya Pak Abdul? Oke, gini. Sertifikat itu sebelum terbit kan diajukan oleh pemohon. Ya, setelah diajukan ada prosesinya sebenarnya. Prosesinya adalah pengukuran gitu. Nah kalau prosesi itu tidak diikuti, tiba-tiba terbit sertifikat, ya itu pasti ada menurut saya ada pidananya itu. Karena apa? Itu terjadi manipulasi gitu. Artinya mestinya dilihat gitu, ya. Dilihat apakah benar apa yang dimohonkan untuk disertifikatkan itu ada tanahnya, ada bidangnya, ada ruangnya gitu. Nah itu yang harus dicek oleh agraria sebenarnya, oleh apa namanya BPN gitu. Nah kalau tidak, ya itu artinya sertifikat itu bodong sebenarnya, ya. Karena ternyata sertifikat itu ketika identifikasi ada di lautan gitu, ya. Padahal sertifikat itu adalah identitas atau bukti kepemilikan tanah, baik itu hak guna bangunan maupun hak milik atau hak-hak yang lainnya gitu. Itu jelas objeknya adalah tanah gitu. Nah ketika itu diperuntukkan ke laut, maka secara yuridis atau secara hukum itu namanya ada cacat material, error in objecto, salah objeknya gitu, sehingga dia secara material menurut hukum itu batal demi hukum. Begitu, Mas. Adakah Pak Abdul kemungkinannya perizinan, saya nggak tahu bentuknya ya. Misalnya itu ada bawahnya, misalnya ada mungkin tanahnya akan naik ke atas ketika ditutup, sehingga kemungkinannya untuk itu perizinannya ada nggak sih peluang untuk perizinan sehingga di petak-petak pagar laut seperti itu? Setahu saya perizinan di laut itu ada izin usaha perikanan, izin usaha pelayaran, ya yang berkaitan dengan laut ya. Semua bentuknya izin tuh, bukan sertifikat bentuk kepemilikan gitu. Karena laut itu adalah ruang publik yang tidak boleh dimiliki oleh secara privat atau oleh korporasi gitu. Dia jalur pelayaran dan memberi akses kepada masyarakat nelayan terutama untuk mengambil ikan dan sebagainya gitu. Nah karena itu umpamanya di Undang-Undang Kelautan ketentuan pelarangan itu kalau tidak ada izin yang menutup akses nelayan dan mengganggu lalu lintas pelayaran, itu yang bisa dipidanakan gitu. Meskipun pidananya tetap mengacu kepada Undang-Undang Lingkungan Hidup gitu ya. Pidananya tetap mengacu pada Undang-Undang Lingkungan Hidup. Nah itu yang mestinya tidak ada itu gitu ya. Jadi karena itu saya bilang tadi, karena error in objecto, salah menunjuk objek gitu ya, maka
dengan sendirinya batal demi hukum dan harus dibatalkan, begitu. Begitu, Mas. Selain batal demi hukum dari sertifikatnya Pak Abdul, berarti ini rentetannya akan panjang ya Pak Abdul. Artinya dari siapa yang memberi izin, kemudian siapa yang mengajukan tapi pemeriksaannya tidak jelas, ini akan panjang ya Pak Abdul, siapa saja yang berperan dan melakukan kesalahan? Ya, dari sudut hukum ya, yang pertama sebenarnya yang awal dari kesalahan ini adalah penerbitan sertifikat itu. Karena yang membuat pagar laut itu, dia pasti berpegang pada kepemilikan sertifikat itu. Ya, karena kemudian dia berani membuat pagar laut gitu. Karena dipikirnya ya udah ini sudah ada sertifikatnya, sudah ada kepemilikannya. Nah, padahal itu tadi saya bilang ya tidak ada laut itu sertifikatnya. Tidak ada lautan itu bukti kepemilikan dan sebagainya. Karena itu ruang publik gitu. Ruang publik yang dan itu harus dikelola oleh negara gitu. Tidak dikelola oleh privat seperti tanah dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, karena itu kalaupun ada aspek pidananya maka dimulai oleh petugas yang membuat sertifikat, yang mensertifikasikan itu. Ya. Karena dia sudah memanipulasi. Mestinya ada pengukuran, umpamanya saya yakin nggak ada pengukuran itu, ya itu kan katanya sertifikatnya lahir tahun 2002-2003 kalau 2022-2023 gitu ya. Padahal menurut potret citra pemotretan itu laut sudah jauh sejak 2002-2003 itu sudah laut gitu. Nah kan ada argumen bahwa itu katanya tanah yang terabrasi gitu. Iya kan? Ada argumen seperti itu kan. Nah mestinya kalaupun terjadi seperti itu, agraria tidak boleh menerbitkan tanah karena faktanya itu air gitu. Faktanya itu laut gitu. Ya. Nah karena itu saya bilang pasti ada prosesi yang dimanipulasi, pengukuran itu. Begitu, Mas. Baik. Saya ke Pak Gufroni. Pak, ini ramai yang diterima oleh masyarakat, informasinya adalah pagar laut ini dibangun swadaya. Kemudian sekarang masyarakat bertanya, dalam pemagaran lautnya siapa begitu. Perlukah kita untuk melihat selain siapa dalangnya, tapi ditelusuri dulu benarkah ini dilakukan swadaya oleh nelayan? Ya, tentu yang pertama kami ingin jelaskan bahwa pemagaran bambu ini tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat atau nelayan sekalipun, karena ini memakan biaya yang sangat besar ya, hampir belasan miliar. Dan itu kan sudah terkonfirmasi ke masyarakat dan nelayan bahwa mereka tidak merasa melakukan pemagaran bambu. Jadi ini sudah clear. Sebetulnya ini sudah tidak perlu lagi untuk dibahas ya. Karena itu hanyalah akal-akalan dari orang yang berusaha ingin menutupi pelaku pemagaran. Yang kedua bahwa kami sebetulnya sudah Jumat yang lalu, artinya sudah 1 pekan, kami sudah mengajukan pengaduan resmi ke Mabes Polri. Ya, adanya suatu fakta peristiwa hukum yang mengarah kepada tindak pidana. Karena itu kan berdasarkan hasil penelusuran kami di lapangan, ya kami menyusuri pantai itu, dan memang pagar bambu ini sangat panjang sekali. Bahkan kami tahun 2024 sekitar pertengahan bulan Juli pun sudah melakukan, gitu ya. Nah oleh karena itu maka di dalam pengaduan resmi kami ke Mabes kami sudah sampaikan beberapa nama yang diduga menjadi aktor di balik pemagaran bambu ini, yang kami cantumkan ada sekitar 7 nama ya yang kita sampaikan ke gedung Barreskrim Polri. Pak Gufroni, apakah Anda juga melaporkan oknum nelayan atau nama-nama tertentu dalam laporan tersebut ke Mabes Polri? Ya, tentu saja kami melaporkan ada 2 nama yang kemarin dia mengaku sebagai nelayan atau masyarakat. Tetapi sekali lagi bahwa mereka itu adalah bukan pelaku utama, ya, karena dia hanya sebatas bemper atau tameng. Makanya saya bilang bahwa KKP ini seperti buang-buang waktu gitu ya, memeriksa 2 orang ini karena dia bukan aktor intelektual. Nah di dalam 7 ini yang paling penting sebetulnya kalau mau berani ya,
tentu harus dipanggil pimpinan dari Agung Sedayu Group. Karena berdasarkan informasi yang beredar di sosial media itu, para pekerja-pekerja yang sedang menyiapkan bambu-bambu di pinggir pantai, mereka menyebut bahwa ini atas perintah dari Agung Sedayu Group. Atas perintah pemimpin Agung Sedayu Group. Ada nama-nama yang terlibat dalam menyiapkan pekerjanya, menyiapkan bambu, termasuk yang membiayai. Baik, saya ke Pak Sandri. Pak Sandri, ini supaya kita lebih objektif dan juga terarah, Pak Sandri. Apa yang harus diluruskan agar masyarakat menerima informasi yang sebenarnya dari apapun yang beredar informasi mengenai pagar laut dan sertifikat di laut ini, Pak Sandri? Oke, baik. Terima kasih, Mas. Intinya saat ini Kementerian ATR BPN harus lebih transparan, terutama Badan Pertanahan dan Agraria di Provinsi Banten. Mereka harus menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat bahwa sertifikat maupun HGB yang dikeluarkan ini prosesnya seperti apa, pemiliknya siapa, dan kegunaannya untuk apa, itu harus jelas. Oke. Karena ada prosedural dalam penerbitan sertifikat, itu ada proseduralnya. Jadi ini nggak berbelit-belit sebenarnya. Kuncinya itu adalah ada di kementerian teknis, yakni Kementerian Perikanan dan Kementerian ATR BPN. Biar nggak simpang siur ini persoalan daripada ada aktor-aktor yang menuduh keterlibatan mantan presiden, terus berbagai macam informasi yang diterima masyarakat itu simpang siur. Ini titiknya ada di Kementerian ATR BPN, seperti itu, Pak. Maksudnya begini, artinya apakah sertifikat ini sebenarnya sudah sesuai prosedural sehingga yang diselidiki bukanlah siapa yang mengajukan, tapi mengapa sertifikat tersebut dikeluarkan? Kalau berbicara soal sesuai prosedural atau tidak, itu adalah kita semua tahu itu gawenya, itu adalah banyak yang menjawab itu teman-teman yang mengeluarkan sertifikat dan sertifikat tersebut, yaitu di Kementerian ATR BPN, khususnya di Provinsi Banten dan di Kota Tangerang. Kalau cacat prosedural ya berarti harus dicabut, baik itu dalam SHM maupun HGB-nya itu harus dicabut kalau cacat prosedural. Jadi yang punya kompeten untuk menjawab persoalan ini adalah teman-teman di Kementerian ATR BPN. Kenapa sertifikat ini harus terbit sedangkan di situ adalah lautan seperti itu. Baik, mungkin saya kembali ke Pak Gufroni. Apakah memang seharusnya kita langsung menyelidiki kunci utamanya di kementerian, dalam hal ini ATR BPN tersebut dahulu, kenapa sertifikat dikeluarkan, ketimbang kita lihat siapa yang meminta mengajukan sertifikat itu? Ya, memang ini semuanya harus diungkap ya secara menyeluruh, secara komprehensif, bahkan APH. Dan memang kan masing-masing lembaga sepertinya berjalan masing-masing, melakukan penyelidikan baik di KKP, lalu ATR BPN ya, termasuk misalnya di DPR RI sedang bahas juga soal pagar bambu. Tapi persoalannya ini belum sampai mengkerucut pada siapa dalang atau aktor intelektual di balik ini semua. Maka tentu saja kami sekali lagi tetap mendesak kepada Bapak Kapolri ya untuk mengambil alih. Ya, karena ini sudah masuk kategori tindak pidana dan tentu saja nanti perlu untuk dilakukan pemanggilan, pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam skandal ini. Dan nama-nama yang kami sampaikan sekali lagi bahwa itu sudah menjadi rahasia umum. Ya, karena ini adalah rangkaian dari proyek pengembangan PSP 2 di mana banyak orang-orang yang bermain, ada mafia tanah yang bersiliweran, dan itu semuanya sebenarnya sangat mudah untuk diungkap. Tinggal kemauan, keberanian APH untuk membongkar skandal pemagaran bambu dan juga terkait dengan HGB palsu itu. Kami sudah banyak mendengar informasi dari masyarakat bahwa ini ada permainan dari bawah, dari oknum-oknum kepala desa. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini kita mulai saja misalnya periksa kepala desa Pohon. Karena HGB itu kan ada di desa Pohon. Periksa saja dulu
Kalau terpenuhi unsur pidananya, maka kepala desa bisa segera ditetapkan sebagai tersangka. Dari situ nanti akan terungkap semua akan berbicara siapa yang terlibat, termasuk oknum-oknum BPN, termasuk juga mungkin sampai tingkat atas. Demikian. Izin Pak Gufroni, jika berkenan tentang pelaporannya ke Mabes Polri, nama-nama yang dilaporkan itu siapa saja, Pak? Ada 7 nama ya, 1 swasta dan 6 adalah perorangan. Swasta tadi saya sudah sampaikan bahwa ada indikasi keterlibatan Agung Sedayo Group karena ini sangat terkait dengan pengembangan PIK 2. Kemudian individunya adalah pertama adalah Ali Hanafi, ya, dia sangat terkenal sekali di Kabupaten Tangerang dan informasinya beliau adalah tangan kanannya Aguan. Yang kedua adalah Engcun, ya, Gojali. Kita sangat tahulah Gojali ini mafia tanah sekali, beberapa tanah orang dirampas dengan cara-cara yang sangat tidak manusiawi. Kemudian ada namanya Mandur Mehmet, dia pelaksana di lapangan yang menyiapkan tenaga kerja, kemudian mempersiapkan bambu-bambu. Kemudian yang berikutnya adalah ya tentu Lurah Kohot, ya, Arsin, dia harus diminta keterangan. Saya kaget hari ini ketika dia bersama dengan Menteri ATR. Semestinya dia panggil saja untuk diperiksa, bukan dihadirkan bersama Pak Menteri tadi siang. Kemudian 2 orang lagi adalah Sandri Artapraja yang mengaku dia bagian dari jaringan jaringan rakyat Pantura, termasuk juga Arsin. Itu perlu diperiksa untuk diminta keterangan. Jadi saya kira 7 nama ini bisa akan berkembang, bertambah seiring dengan berkembangnya isu-isu atau yang beredar hari ini. Baik, Pak Sandri, ada tanggapan Pak mengenai pelaporan itu ke Mabes Polri, Pak? Akankah ini menyelesaikan mengenai misteri yang belakangan ramai pagar laut ini? Ya, terima kasih Mas. Jadi intinya kita semua sangat mendukung proses hukum yang sedang berlangsung. Kita support habis. Kalau memang oknum-oknum itu yang terlibat, dan ini mampu menyelesaikan masalah, kita dukung. Kita dukung penuh, kita support penuh, karena memang ini harus segera terselesaikan. Biar nggak jadi misteri dan masyarakat tadi bisa tahu siapa dalang di balik ini, siapa pemainnya, yang menjadi korban siapa, lebih jelas seperti itu. Dan kita dukung proses hukum yang sedang berjalan. Biar tidak ada pihak ketiga atau siapapun yang dituduh sebagai otak intelektual di balik ini. Seperti itu, Mas. Baik, perbincangan kita semakin menarik. Nanti sebelum saya ke Pak Abdul, kita lihat terlebih dahulu informasi mengenai Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid yang mengakui bahwa sertifikat di kawasan pagar laut cacat prosedur. Semua yang terlibat dalam pembuatan sertifikat ini akan segera diperiksa. Kami dari Kementerian ATR BPN ingin menyampaikan beberapa hal, melihat dari kondisi lapangan dan kemudian dari dokumen-dokumen, baik itu dokumen juridis, dokumen historis, maupun kondisi faktual material yang ada dari 266 sertifikat hak guna bangunan dan beberapa sertifikat hak milik yang secara faktual pada kondisi eksis hari ini berada di dalam bawah laut atau di dalam laut, sertifikat tersebut, alas tanahnya tersebut, kami sudah mengambil keputusan bahwa beberapa sertifikat tersebut sudah kami tinjau, kami cocokkan dengan data geospasial, kami cocokkan dengan data peta, baik peta garis pantai maupun peta yang lain. Memang ada beberapa yang sudah kami teliti, sertifikat tersebut berada di luar garis pantai setelah kami cocokkan. Dan setelah ada di keluar garis pantai, maka kemudian kami mengambil langkah-langkah yaitu melakukan peninjauan ulang semua yang ada di luar garis pantai. Karena memang pantai itu adalah common sesuatu yang disebut dengan common property. Tidak boleh di dalam luar garis pantai itu menjadi private property. Karena yang namanya pantai adalah common land. Kalau toh dia bentuknya tanah, apalagi ini bentuknya tidak tanah, maka itu adalah tidak bisa disertifikasi. Karena itu kami memandang bahwa sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material.
karena cacat prosedur dan cacat material berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021 selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya. Baik, saya kembali ke Pak Abdul. Pak Abdul, dengan pernyataan tegas yang disampaikan Pak Menteri, Pak Nusron tadi, berarti ini penegakan hukum tentang pagar laut ini dengan segala macam yang ada ini, nggak ada kendala dong Pak ya sebenarnya? Pak Abdul, izin Pak, suaranya bisa dibuka dulu Pak. Ya, termute. Ya. Siap, silakan Pak. Ya, oke. Ya, tidak ada ya, karena kalau mau Menteri ATR BPN itu sepanjang 263 sertifikat itu ketika diidentifikasi ada bukan di atas tanah tapi di atas lautan, itu bisa dibatalkan semuanya dengan sendirinya gitu. Karena memang batal demi hukum. Itu tadi yang saya bilang error in objecto, sudah salah prosesnya, prosesualnya, salah materialnya, salah objeknya gitu. Nah karena itu secara hukum benar itu tindakan Pak Menteri Nusron itu ya, membatalkan yang sudah diteliti itu 50. Oke, kita terima itu. Dibatalkan, sudah tepat itu tindakannya gitu. Nah tinggal sekarang sisanya kan ada 263 kalau nggak salah ya. Menurut informasi pemberitaan ada 263 sertifikat yang katanya ada di objeknya ada di lautan gitu. Nah, tapi yang baru diteliti hanya 50. Oke, kita tunggu selanjutnya begitu, Mas. Kalau begitu prioritasnya Pak, sekarang setelah dicabut, kemudian siapa yang harus ditindaklanjuti lebih tegas lagi oleh aparat dari sekarang? Menurut saya nomor 1 itu aparat BPN. Oke. Ya? Karena itu tadi, karena sebelum sertifikat keluar itu harusnya ada pengukuran. Setelah dimohonkan, masyarakat kan mohon hak atas tanah ke BPN. Nah BPN menindaklanjuti, mana tanah yang kamu pohonkan, mari kita ukur ya untuk menentukan batas-batas dari tanah-tanah yang dimohonkan. Nah kalau tanah yang ada di atas laut kan tidak mungkin itu dilakukan. Iya kan, diukur, ditarik batas sebelahnya itu tanah siapa, sebelah barat tanah siapa, sebelah timur tanah siapa, utara tanah siapa, kan nggak mungkin diidentifikasi seperti itu, gitu. Nah karena itu saya bilang, saya berani katakan bahwa sertifikat itu bodong, cacat dia, seperti Pak Nusron bilang, baik secara formil maupun secara material. Formil prosedurnya tidak benar, itu tadi tidak ada pengukuran dan sebagainya. Material yang disertifikatkan itu bukan tanah, tapi lautan. Nah itu secara hukum dengan sendirinya sudah lengkap itu kecacatannya, baik material maupun formil. Begitu, Mas. Pak Gufroni, dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Pak Nusron tadi, apakah juga menjadi salah satu bagian dari data-data yang diterima dan menjadi laporan ke Mabes Polri? Ya betul, memang ini kan sebetulnya informasi ini sudah lama kami dapat ya. Sejak tahun 2023 kita sudah punya namanya rencana tata ruang dan wilayah yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Tangerang. Memang di situ selain daratan dibuat hunian elit, nanti akan dibuat semacam reklamasi gitu ya. Jadi pemagaran bambu adalah sebagai prakondisi untuk membangun sebuah reklamasi di mana lautan akan disulap menjadi daratan. Dan nanti ke depan kalau ini progresnya jadi gitu ya, lancar, itu nanti akan ada pulau-pulau, ada 7 pulau ya, buatan yang luasnya 3 kali lipat dari pulau-pulau di Teluk Jakarta. Kami sudah sampaikan secara terbuka, namun demikian tidak semua orang berani mengungkap ini karena situasi memang tidak memungkinkan orang terlalu terbuka untuk menyampaikan hal-hal yang sangat sensitif itu. Dan kami ketika mengungkapkan soal reklamasi itu juga kami juga pernah diteror, pernah disomasi oleh pihak pengembang. Baik, Pak Gufroni, saya menerima informasi ini ada 196 kasus pagar laut yang ada di Indonesia. Berarti ini juga potensi untuk segera diselidiki juga ya Pak ya?
saya kira harus dituntaskan ya. Jadi jangan kemudian kita terfokus di Tangerang, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Sekarang orang bisa akses misalnya di aplikasi Bumi ATR BPN itu semuanya bisa. Hanya saja memang siapa yang mau menyelesaikan ini, jangan sampai kemudian ini hanya sebatas diskusi-diskusi ya, omon-omon tapi tidak ada proses penegakan hukum pidananya. Jangan sampai nanti masyarakat malah kemudian a priori terhadap apa yang terjadi hari ini ketika semua orang terfokus kepada persoalan-persoalan yang ada di Tangerang. Baik, mungkin ada tanggapan yang saya ingin bertanya kepada Bang Sandri mengenai pagar laut ini. Karena sekarang ramainya masyarakat adalah bertanya mengenai kepemilikan sertifikat di laut. Silakan. Baik, jadi gini Mas, saya mau nanggapin sebentar soal apa namanya. Ada beberapa kasus pagar laut yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi pagar laut ini harus kita tahu dulu apa kepentingannya itu menjadi pagar laut itu. Jadi misalkan pagar laut ini untuk menjadi tanggul atau talut penahan ombak, yang nggak ada salahnya untuk menahan terjadinya abrasi itu. Tapi kalau memang ini pagar laut karena kepentingan investasi, namun tidak sesuai prosedural, itu jadi persoalan. Tapi selama kepentingan itu investasi sesuai prosedural, ya welcome aja. Kasus PIK 1 dulu kan ribut-ribut juga di Jakarta. Akhirnya masyarakat Jakarta juga nikmatin. Artinya apa? Artinya tak semua pagar laut itu harus menjadi persoalan. Karena apa kepentingannya itu ada pagar laut itu? Kami, misalkan saya ini anak pesisir, di Maluku itu banyak pagar laut, Mas. Keramba itu juga bagian daripada pagar laut. Tanggul penahan ombak itu juga pagar laut. Jadi tak semua pagar laut itu harus dipersoalkan. Kayak gitu, Mas. Baik, nanti saya akan tanya lagi Pak Sandri, tapi kita lihat dulu ya rekan-rekan untuk melihat informasi mengenai Menteri Kelautan dan Perikanan yang menyebut ratusan kasus pagar laut yang ditemukan tapi tidak diberitakan juga ada. Pemirsa, kita lihat berikut ini. Ratusan kali penyegelan itu tidak hanya di sini, di seluruh Indonesia kita lakukan. Yang kalau tidak salah ada 196 kasus yang kita lakukan. Cuma tidak terberitakan seperti ini karena mungkin tidak terlalu menarik. Ada misalnya di Batam itu apa namanya reklamasi yang menghancurkan hutan mangrove. Itu juga kita tindak. Kita segel dan padahal sudah ada KKPRL-nya tapi tidak kesesuai begitu. Nah, kita tidak bisa kemana-mana. Misalnya contoh begini, tiba-tiba lalu kemudian tiba-tiba dibongkar misalnya begitu. Nah, Pak Sandri, saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Sandri tadi barusan ya, sebelum kita dengar Pak Menteri tadi. Bagaimana membedakan pagar laut yang memang untuk mencegah abrasi, kemudian juga untuk kepentingan komersial? Jadi gini, kalau menahan abrasi itu biasanya itu di semua kabupaten, kota atau provinsi itu dalam bentuk proyek. Jadi bisa saja dalam bentuk beton, bisa saja dalam bentuk bebatuan, ataupun bisa saja dalam bentuk bambu. Tapi tidak begitu jauh dari lepas pantai. Biar bisa menahan naiknya air laut ataupun untuk menghindari abrasi itu. Jadi biasanya jaraknya nggak terlalu jauh dari lepas pantai. Itu untuk kepentingan apa namanya menjadi tanggul penahan ombak tadi. Kalau kepentingannya bersifat komersial, itu sudah pasti agak sedikit jauh dari garis lepas pantai. Karena memang kalau memang kepentingannya tadi adalah komersial dalam bersifat reklamasi. Artinya harus ada pembuatan pulau ataupun laut itu dikeringkan. Jadi harus agak jauh lah dari lepas pantai. Jadi yang menjadi catatan kita semua di sini, tak semua pagar laut itu harus menjadi persoalan. Karena ada sisi pemanfaatan dari pagar laut tersebut. Seperti itu, Mas. Kalau yang rame-rame sekarang ini gimana Pak Sandri? Ini berarti untuk mencegah abrasi atau di luar sertifikat ya kita melihatnya ya? Atau memang untuk mencegah abrasi atau gimana? Ya, di mana dulu yang di Tangerang? Kalau di Tangerang ini kan udah ramai, kita udah semua tahu ini bagian daripada dikomersialisasi ya. Jadi persoalan kalau di Tangerang, kalau sisinya ini adalah bagian daripada investasi yang bersifat komersil dan tidak sesuai dengan prosedural, ya harus ditindaklanjuti. Baik itu dari sisi pidananya ataupun sanksi administratifnya. Tapi kalau ini sisi pemanfaatannya adalah untuk mencegah abrasi, ngapain jadi persoalan?
Seperti itu, Mas. Oke, baik, menarik. Kemudian kembali ke Pak Gufroni. Pak Gufroni, apakah itu akan menjadi salah satu pertimbangan dari tim Anda, Pak Gufroni, bahwa ada beberapa pagar laut yang harus dimaklumi bahwa ini untuk mencegah abrasi, atau semuanya memang sangat potensi melakukan komersialisasi? Ya, kami kan pernah keliling lah. Kita kan menangani kasus bukan hanya di Tangerang, di beberapa tempat di wilayah lain, misalnya Padang. Kami kemarin menangani kasus Habib Maulana. Ya, di situ ada pantai, di situ memang ada tanggul yang dibuat dari batu-batu beton, dan itu memang dalam rangka untuk mencegah abrasi. Saya setuju soal itu. Ya, kemudian di Aceh ada model-model, tapi lebih kepada batu gitu loh, atau beton yang sudah dibuat sedemikian rupa. Tapi kalau di Tangerang, kalau bentuknya pagar bambu, ya apalagi jaraknya 1 kilometer itu, saya kira ini sesuatu hal yang aneh buat kami gitu loh. Jadi kalau dikatakan swadaya, ya ini sesuatu yang tidak masuk akal, karena memang ini untuk kepentingan korporasi, untuk kepentingan swasta gitu loh. Jadi memang ada yang mendanai, ada yang membiayai soal pagar bambu ini. Jadi kalaupun misal modelnya pagar bambu seperti yang disampaikan oleh Bang Sandi, itu memang yang dekat, dan itu kan harus ada duruk-duruk dulu, ada tanah, ada karung-karung yang di dalamnya ada pasir. Jadi tidak cukup hanya sekedar bambu. Bambu itu sangat lemah kekuatannya gitu loh, tidak bertahan lama. Jadi kalaupun mau mencegah abrasi, semestinya dengan misalnya penanaman mangrove secara masif di pesisir Tangerang Utara. Ini kan nggak dilakukan oleh mantan Bupati Jaki. Jadi seolah-olah memang ini dibiarkan supaya beberapa tambak kena abrasi, itu menjadi alasan bahwa ini karena dulu bekas tambak segala macam. Kalaupun itu ada, tapi kan jaraknya tidak sampai 1 kilo, paling 30 meter. Itu informasi yang kami dapat dari warga setempat. Baik, terakhir ke Pak Abdul. Pak Abdul, apakah ini bisa menjadi momentum agar semua beberapa titik, kalau memang ada pelanggaran pagar laut yang seperti ini, bisa ditindaklanjuti pemerintah? Audionya lagi, Pak Abdul, izin. Bisa dibuka lagi audionya, siap. Menutup sendiri nih berarti. Ya, oke. Ya, silakan. Jadi, Undang-Undang Kelautan, ya, itu larangannya secara umum adalah dilarang melakukan aktivitas, ya, yang mengganggu jalur pelayaran dan akses nelayan tanpa izin. Nah gitu ya, ada kata-kata tanpa izinnya itu. Jadi kalau ada tanpa, artinya kalau ada izin boleh, kan begitu, iya kan? Tidak dilarang gitu. Kalau ada izin tidak dilarang gitu. Nah persoalannya adalah kegiatan yang bagaimana yang bisa diberi izin oleh oleh instansi yang berwenang, umpamanya soal izin dari kelautan atau izin dari instansi yang lain atau bahkan dari BPN. Nah itu yang menjadi krusial gitu. Tetapi kalau itu memang kegiatan usaha yang resmi seperti Pak Gufron katakan tadi, ya memang, atau Pak itu juga yang satunya Pak Sandri. Pak Sandri ya, ya itu ya legal gitu kalau memang ada izin gitu loh, tidak ada masalah gitu, karena aturannya pun seperti itu gitu. Jadi yang dilarang itu yang mengganggu pelayaran dan mengganggu akses nelayan tanpa izin gitu. Nah karena itu kemudian kalau memang kegiatan itu resmi, apakah itu, menurut saya sih sebaiknya kegiatan di laut luas seperti itu harus melibatkan negara, dalam hal ini BUMN gitu ya, tidak boleh dilepas pada swasta murni gitu ya, karena itu tadi kekhawatirannya mereka memperluas. Malah saya bilang kasus ini bisa jadi jalan masuk mengawasi pantai dan lautan ya, karena sudah banyak industri yang di pinggir pantai yang tidak mustahil akan memanfaatkan letaknya itu memperluas ke lautan gitu loh. Tidak mustahil itu akan terjadi gitu ya. Nah karena itu peristiwa ini bisa jadi momentum perhatian, apakah itu untuk BPN atau untuk pemerintah daerah atau untuk instansi pemerintah secara keseluruhan yang mempunyai kewenangan. Saya kira begitu, Mas. Baik. Jika jelas memang ada pelanggaran di pagar laut, tentunya negara tidak boleh takut. Terima kasih narasumber istimewa saya sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih.